Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami dari kelompok psikologi pendidikan di bawah naungan Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Kelompok kami ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan metode psikologi pendidikan. Ayo, ada yang tahu nggak ruang lingkup dan metode psikologi pendidikan itu apa aja? Yuk, akan kelompok kami jelaskan. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari yang ke-1, Ali Rahayu, yang kedua, saya sendiri, Dati Zainul Arifin, yang ketiga, Eka Maryani, yang keempat, Lutfi Awalia, yang kelima, Salwa Salma. Ruang lingkup dan metode psikologi pendidikan. Sebelum kami menyampaikan mengenai ruang lingkup dan metodenya, ada baiknya kita tahu dulu apa sih itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan subdisiplin ilmu psikologi. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata psike yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos atau ilmu. Sebelum kita mempelajari ruang lingkupnya, ada baiknya kita tahu dulu ya sejarahnya itu seperti apa. Pada akhir abad 19, penelitian dalam lapangan psikologi pendidikan secara ilmiah sudah semakin maju. Di Eropa, Ebbinghaus mempelajari aspek daya ingatan dalam hubungannya dengan proses pendidikan. Dengan penelitian itu, misalnya terkenalah kurva daya ingat yang menggambarkan bahwa kemampuan mengingat mengenai sejumlah objek kesan-kesannya semakin lama semakin berkurang atau menurun. Akan tetapi, tidaklah hilang sama sekali. Pada awal abad 20, pemerintah Prancis merasa perlu untuk mengetahui prestasi belajar para pelajar yang dirasa semakin menurun. Untuk memecahkan problem itu, maka ditunjuklah seorang ahli psikologi yang bernama Alfred Binet. Dengan bantuan Theodore Simon, mereka menyusun sejumlah tugas yang berbentuk dalam sebuah tes baku untuk mengetahui intelijensi para pelajar. Nah, tes ini kemudian dikenal dengan nama tes intelijensi. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Lingkup psikologi pendidikan. Nah, jika kita bicara mengenai lingkup atau skop psikologi pendidikan, maka berdasarkan berbagai buku psikologi pendidikan akan diperoleh jawaban yang berbeda-beda. Karena sebagian buku menunjukkan lingkup luas, sedangkan buku-buku yang lain menunjukkan lingkup yang lebih sempit atau terbatas. Pada dasarnya, psikologi pendidikan itu membahas hal-hal sebagai berikut. Pertama, hereditas dan lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, potensial dan karakteristik tingkah laku. Yang keempat, hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruhnya terhadap individu. Yang kelima, higien mental dan pendidikan. Yang keenam, mengevaluasi hasil dari pendidikan. Nah, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Hereditas dan lingkungan. Hereditas, menurut Witherington, adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Nah, menurut Wikipedia, hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Nah, itu dia pengertian dari hereditas. Apa itu lingkungan? Lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. Arti lingkungan secara fisiologis, psikologis, dan secara sosiokultural itu: yang pertama, arti lingkungan secara fisiologis yaitu lingkungan meliputi segala kondisi materi jasmaniah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin air, zat asam, sistem saraf, peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, kelenjar endokrin, sel-sel pertumbuhan, dan kesehatan jasmani. Lingkungan secara psikologis yaitu lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran, sampai matinya. Stimulasi itu misalnya berupa selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan kapasitas intelektual. Itu dia arti lingkungan secara psikologis.
Arti lingkungan secara siokur. Lingkungan untuk segenap stimulasi kondisi eksternal dalam hubungan dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Pola hidup keluarga, pergaulan, kelompok, pola hidup masyarakat, latihan belajar pengajaran, bimbingan, dan penyuluhan. Itu dia penjelasan tentang hereditas dan lingkungan dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Sekarang kita masih akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan memiliki asakata tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Kalian tahu tidak, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan individu? Ya, betul. Yang tadi itu ya, faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi gen, sel, atom, kromosom, atau gizi. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar baik pola hidup maupun olahraga. Karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seseorang anak. Apa itu perkembangan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan memiliki arti perihal berkembang dan berkembang sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertambahan, memekar, atau membentang. Perkembangan adalah perubahan yang dialami individu atau organ menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua, faktor eksternal terdiri dari tentang proses pematangan atau khususnya pematangan kognitif. Proses belajar seseorang dalam kehidupan atau pengalaman serta lingkungan sekitar. Ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis, atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosial emosional. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Salwa Salma. Sekian dari saya, terima kasih. Potensi dan karakteristik tingkah laku. Potensi adalah kapasitas atau kemampuan. Potensi itu meliputi potensi fisik, potensi intelektual, kemampuan khusus atau bakat, kreativitas, dan kepribadian. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Ada 4 identifikasi perilaku dan karakteristik. Yang pertama kemampuan dasar, yang kedua latar belakang pengalaman, yang ketiga latar belakang sosial, dan yang keempat perbedaan individual. Faktor-faktor yang membentuk karakter. Yang pertama, pendidik dan anak. Yang kedua, pengaruh sekolah selama tahun-tahun pertengahan. Yang ketiga, pendidikan selama remaja. Yang keempat, pengaruh sosial dan pergaulan. Hasil dari proses pendidikan dan pengaruh terhadap individu. Adapun proses pendidikan dan pengaruhnya terhadap individu ini, proses pendidikannya baik disengaja maupun tidak akan mampu membentuk kepribadian manusia atau individu yang matang dan wibawa secara lahir dan batin, menyangkut keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, lanjutkan materi Ibu Salma masih di ruang lingkup psikologi pendidikan tentang higien mental dan pendidikan. Higien sendiri adalah ilmu kesehatan, sedangkan mental berasal dari bahasa Latin yaitu mens atau mentis yang berarti roh, sukma, jiwa atau nyawa. Nah, kesehatan mental merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat menyelesaikan masalah batinnya sehingga ia dapat menghadapi kesulitan hidup dan melakukan upaya agar mendapatkan jiwa yang bersih. Permasalahan yang berkaitan erat dengan ilmu kesehatan mental adalah antara lain usaha untuk menghindari tekanan batin, konflik pribadi, serta menciptakan batin yang baik dalam menghadapi ketegangan dan emosi jiwa. Adapun pengaruh pendidikannya sendiri, yaitu psikologi pendidikan adalah hal yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, masyarakat, atau tempat kursus, namun pendidikan pada dasarnya ada pada pendidikan lingkungan keluarga. Metode psikologi pendidikan. Metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku anak didik dalam situasi yang wajar, dilaksanakan dengan berencana, kontinu, dan sistematik.
Eksperimen merupakan metode psikologi yang paling umum. Biasanya digunakan untuk mencari hubungan antara variabel. Metode kuesioner sering disebut juga angket, berupa daftar yang memuat sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada subjek untuk dikerjakan atau dijawab. Jawaban-jawaban itu kemudian dianalisis dan disimpulkan. Wawancara sendiri adalah tanya jawab antara si pemeriksa dan orang yang diperiksa dengan tujuan orang tersebut mau mengungkapkan pendapat, pandangan, dan isi hatinya. Di nomor 5 ada dengan nama metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur yang sistematik dalam memecahkan permasalahan dan merupakan suatu pendekatan objektif yang terbuka untuk dikritik, dikonfirmasikan, dimodifikasi, atau bahkan mungkin ditolak kebenarannya oleh peneliti berikutnya. Digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perilaku yang lebih kompleks, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Merupakan prosedur yang sistematik dalam memecahkan permasalahan dan merupakan suatu pendekatan objektif yang terbuka untuk dikritik, dikonfirmasikan, dimodifikasi, atau bahkan mungkin ditolak kebenarannya oleh peneliti berikutnya. Merupakan prosedur yang sistematik dalam memecahkan permasalahan dan merupakan suatu pendekatan objektif yang terbuka untuk dikritik, dikonfirmasikan, dimodifikasi, atau bahkan mungkin ditolak kebenarannya oleh peneliti berikutnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya Eka Mariani beserta kelompok Psikologi Pendidikan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode ini biasa digunakan untuk anak yang mengalami penyimpangan psikologi dan perilaku. Sasaran metode ini adalah memastikan sebab timbulnya ketidaknormalan perilaku seorang siswa atau sekelompok kecil siswa.